Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabun kalian nggak bisa menghaluskan kulit dan juga nggak menghilangkan gatal. Ganti dengan sabun ini, sabun madu. Khasiatnya luar biasa guys. 6 manfaat madu untuk kulit: mengobati jerawat dan juga penyakit eksim lainnya, mencerahkan kulit, memudarkan bekas luka, memiliki sifat antiseptik alami, mengatasi tanda-tanda penuaan, membersihkan pori-pori kita dan menghilangkan komedo, serta mengobati sunburns. Ganti sabun kalian dengan sabun madu. Order segera di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tentu saja sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa di subscribe dulu channel Babe Aldo Suara Kebenaran. Mudah-mudahan channel utama ini nggak ada masalah ya guys. Mudah-mudahan ya Rob. Oke, kita sekarang masuk ke konten guys ya. No Rocky no party ya. Analisa Rocky Gerung keren ini, keren. Ya, kita apa ya? Buah itu kalau udah busuknya sempurna guys, tinggal dibuang aja ya. Orang segala sesuatu itu udah menjadi sunatullah itu. Kalau udah sempurna busuknya, tinggal hancurnya aja lagi. Udah sempurna udah. Ya, memang kalau mau renovasi rumah, kita perlu ngancurin rumah yang sebelumnya sih ya. Coba kita lihat, dengar dulu nih yang kita dapat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini banyak yang nggak semangat kayaknya, banyak yang lemes nih gara-gara baca keputusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi, dan banyak yang merasa di-prank ini seorang orang seluruh Indonesia karena ini baru satu pemohon ya yang dibacakan permohonan. Enggak, gue nggak lemes, biasa aja. Kita udah siap kok dengan segala keputusan MK. Ada sih sebagian ya yang gimana ya. Lanjut. Di 01 atau pemohon 1 itu, dan 53 posisinya Bung Rocky, ada 3 hakim yang dissenting opinion, Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Eni Nurbaningsih. Pak Soehartoyo yang selama ini digadang-gadang oleh banyak orang akan termasuk yang progresif, itu ternyata menolak sepenuhnya. Nah itu kan tadi kita udah bahas ya Soehartoyo ya. Soehartoyo udah kita bahas ya. Ada dugaan ya karena tersandra kasus BLBI dulu itu ya. Pernah ada usaha Jokowi juga di situ ya. Jokowi tetap lantik walaupun ada dugaan terlibat kasus korupsi BLBI ya. Dan itu gua rasa jadi utang jasa atau gimana ya. Makanya Soehartoyo jadi begitu ya. Waduh, lanjut. Kelihatannya kalkulasi yang kita buat kemarin kan minimal kita ingin ada 4-4 itu. Yeah. Yang kita udah pastikan memang Saldi ya, Arif Hidayat ya, lalu Arif Ibu Eni dan Ibu Eni dan Soehartoyo. Ternyata Soehartoyo nggak di situ. Jadi kelihatannya memang dibaca oleh kekuasaan. Lalu pasti yang disasar ada Soehartoyo supaya tidak 50-50 kan. Dan tentu Soehartoyo, keterangannya apa ya, Soehartoyo pasti sangat mungkin kita duga ada sprindik juga yang diam-diam dipegang oleh Jokowi terhadap Hakim Soehartoyo. Karena kalau kita lihat dari awal Soehartoyo justru yang paling progresif
Kan itu dasarnya kan. Ya. Jadi kita betul. lihat bagaimana seseorang mengumpankan dirinya untuk diperalat oleh kekuasaan tuh. Kita mesti anggap bahwa Soehartoyo adalah alat dari kekuasaan aja. Karena kalau pakai akal sehat dan psikologi orang sehat, nggak mungkin Soehartoyo itu menolak sepenuhnya tuh. Buat apa Benar. Soehartoyo ngecap dan memberi sinyal di semua televisi station itu bahwa akan ada sesuatu keputusan yang kira-kira distinktif gitu, sesuatu pembeda dengan keputusan sebelumnya tuh. Ternyata dia tidak bergerak atau tidak Iya. mampu untuk memelihara integritasnya sebagai hakim konstitusi. Iya, padahal dia termasuk yang menolak Gibran ya. Bisa jadi dugaan sprindik tadi itu, ya itu setelah ada penolakannya dari Gibran, hati-hati lu, bisa aja begitu ya. Lu kalau nggak ini begini nih, begitu. Waduh, ya kan? Lanjut. Ya. Jadi udah itu semua hal yang dengan mudah akhirnya kita bisa analisis bahwa moral, mental dan integritas dari hakim-hakim, demikian juga saudara siapa namanya nih, P3 ini nih. Arsul Sani. Arsul Sani. Iya, Arsul Sani itu yang Iya, saya dapat itu ya udah. beberapa teman dia dan meyakinkan, Rok udah tenang Rok katanya. Itu Arsul Sani pasti akan sangat adil dalam memutuskan. Ternyata dia juga nggak mampu. Dan jadi semua orang yang ada di situ, Fajar segala macam itu, dengan kuat kita duga bahwa mereka sebetulnya adalah peralatan kekuasaan. Jadi Mahkamah Konstitusi betul-betul mahkamah keluarga yang ada 3 atau 4 peralatan di situ, itu mereka yang meloloskan itu kan. Dan kalau kita baca sebetulnya dalilnya bahwa tidak ada nepotisme karena Gibran itu dipilih bukan ditunjuk. Betul ya. Ya itu apa poin itu apa? Tentu saja dia dipilih setelah ditunjuk oleh bapaknya pada pamannya kan. Jadi itu pun dia ini Mahkamah Konstitusi buta huruf nih apa, jumlah kedunguannya itu kalau ditambah kurangkan dungu tuh. Karena nepotisme itu adalah istilah politik untuk menyebut fungsi kekuasaan di dalam mempengaruhi hukum. Itu masalahnya. Bukan hukum yang dilihat, fungsi kekuasaan. Kan dari awal masalahnya adalah penunjukan dari Jokowi disodorkan di situ, lalu diperalatlah hukum kan. Jadi nephew itu, jadi kalau disebut bahwa Gibran bukan hasil dari nepotisme, berarti Gibran bukan keponakannya Paman Usman. Artinya Paman Usman bukan pamannya Gibran. Artinya Jokowi bukan bapaknya Gibran. Artinya Usman itu bukan apa namanya? Apa namanya, mertua, besan. Ipar. Bukan iparnya Gibran. Kan Ipar Jokowi, bukan Gibran. Ipar Jokowi. Bukan iparnya Jokowi. Jadi memang nggak ada nepotisme. Ya, oke. Tidak ada nepotisme kalau Paman Usman bukan iparnya Jokowi, dan tidak ada nepotisme kalau Paman Usman bukan pamannya Jokowi, apalagi tidak ada nepotisme kalau Gibran bukan anaknya Jokowi. Kan itu namanya nepotisme. Ya, jadi ini hakim ini betul-betul dungu untuk melihat bahwa nepotisme itu artinya penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi hukum. Itu masalahnya, bukan hukumnya yang diperlihatkan bahwa ya secara hukum memang tidak nepotisme karena dia dipilih gitu, apa namanya, appointed, scribe, bukan appointed. Jadi dari awal kita lihat bagaimana ketakutan hakim itu untuk bahkan mengerti istilah itu, the nephew itu, atau kata nephew yang asalnya nepotisme. Jadi sebetulnya ya udah anggap aja bahwa memang ini mahkamah ketololan atau MK itu mahkamah kedunguan tuh. Kan itu sebetulnya sebagai pelajaran. Nah, tapi nggak ada soal di situ. Karena memang untuk membusuk itu harus dari akarnya tuh. Nah, mahkamah konstitusi akar yang memang lagi membusuk. Ya kita terima itu. Tapi kita tahu juga bahwa politik tidak sekedar berhenti di mahkamah konstitusi. Dan itu yang mungkin kita lihat besok itu pasti IHSG melambung tuh, pasti dolar itu terbang, kan kira-kira itu kita bayangkan tuh. Jadi pasar uang itu akan jadi sinyal bahwa seluruh parameter pasar uang pasti akan negatif tuh, dolar meningkat dan IHSG jatuh itu. Kira-kira begitu sinyalnya itu, dan kita bisa pastikan bahwa dinamika politik atau perselisihan politik akan berlanjut terus karena tetap ada sesuatu yang tidak terduduk tuh, tidak well established dari keputusan hakim-hakim ini. Ya. Bentar dulu. Mahkamah ketololan, mahkamah kedunguan, kebusukan dari akar, ya, itu kan ya.
Jadi itu tuh menjadi catatan penting ya dari ini. Dan yang paling utama tadi gue lihat adalah tentang melonjaknya dolar nanti. Ekonomi akan makin kacau kayaknya. Bangsa ini akan makin kacau. Dan kita siap-siap aja guys. Ya kita mau gimana ya? Ya udah terjadi gitu. Udah kita persiapkan. Dan ini buat kita sih nggak ada masalah. Artinya kita udah biasa susah. Yang jadi masalah ini justru pendukung-pendukungnya, lihat nanti. Teriak-teriak deh lu. Jadi kan orang itu merasa tadinya seperti punya harapan gitu ya, pakai sampai para menteri didatangkan, walaupun kemudian para pemohon tidak boleh bertanya, itu orang masih tetap eksis lah, ini ada kemajuan, dan orang berharap ya, kalau Anda kan sering menyebut sebagai apa, judicial activism, kita belum sampai pada hero activism gitu, kita boro-boro berharap hero activism gitu ya, nggak ada itu ya, kelas-kelas mereka ini ya kelas-kelas memang orang yang iya, namanya job seeker lah mereka tadinya, mencari jabatan dan kedudukan di MK gitu ya. Kita lihat kualitas hakim konstitusi artinya adalah betul pencari kerjaan itu, dan mereka memutuskan tidak dengan mengetuk palu, tapi dengan menonjok cincin. Jadi jari-jari mereka rupanya punya cincin juga tuh, sehingga agak emosian dengan baik. Tapi oke, tidak ada hal yang kita cengengkan di situ. Selain menganggap bahwa memang peradaban hukum kita itu di Mahkamah Konstitusi itu belum berhasil, belum berlaku. Dan itu sebetulnya penanda bahwa memang bangsa ini harus membusuk sebusuk-busuknya, yang disebut political decaying itu, mengalami dekomposisi itu, seperti jenazah itu dia membusuk sampai ke akar-akarnya tuh, baru bisa bangkit lagi itu. Tapi oke, orang ya lumayan lah, ya, artinya masih ada 3 hakim atau 4 hakim yang 3 hakim yang bisa menunjukkan bahwa mereka itu memang ada dalam tekanan tapi berhasil lolos dari dilumpuhkan oleh kekuasaan. Yang 5 itu memang betul-betul hakim yang ditanam oleh kekuasaan di situ tuh. Dan tidak mungkin kita membayangkan bahwa 5 ini tidak ada masalah dengan masa lalu dalam soal politik misalnya, atau bisnis, atau segala macam lah. Jabatan masa lalu ya, misalnya kan yang jabatan di masa lalu tuh. Kan misalnya kemarin orang berpikir bahwa kalau ini kuncinya di Soehartoyo sebenarnya. Kalau Soehartoyo tetap bersama dengan yang 3 orang ini ya, bersama Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Ibu Eni Nurbaningsih, itu kan posisi 4-4, dan dia sebagai ketua panelnya, ketua Mahkamah Konstitusi, itu akan menjadi penentu. Tapi ternyata memang betul-betul kuncinya ya Soehartoyo yang ditarik ke sana, selesai barang itu begitu dia ditarik ke sana gitu. Saya kira dipaksa Soehartoyo supaya jangan matiin handphone itu. Mungkin 20 menit terakhir itu kan tetap kita bisa konstruksikan nanti. Satu waktu akan ada, now it can be told. Artinya kita satu waktu tidak akan tahu tuh momentum apa yang menyebabkan Soehartoyo yang udah berupaya untuk jadi simbol, jadi perlawanan, moralis di situ, tiba-tiba berubah tuh. Artinya ada busuknya juga Pak Soehartoyo itu. Kan kita mesti anggap begitu tuh, karena kita nggak mungkin membuat analisis tanpa melihat tendensi-tendensi awal kan. Kan semua tendensi yang diperlihatkan oleh Soehartoyo itu ada tendensi yang positif terhadap tuntutan, dan itu yang melegakan sebenarnya. Jadi bayangkan aja bahwa Soehartoyo itu akan dicatat oleh Mahasiswa Fakultas Hukum, akan dicatat oleh LSM, dicatat oleh emak-emak, sebagai manusia yang memang sukar untuk memperlihatkan kejujuran itu. Dan kita pahami mungkin sambil memaafkan Bapak Soehartoyo, pasti ada sprindik yang dalam 2 senti itu dikeluarin oleh Jokowi, lalu Anda ketakutan. Tetapi oke, itu biarkan dugaan kita itu dibuktikan oleh sejarah nanti. Siap. Dan bukan prejudice gitu ya, atau ya bukan atau trial by the press, bukan, ini dugaan saja ya gitu. Kita duga karena terlalu putih wajah Pak Soehartoyo itu ketika bertemu dengan wartawan yang cerdik dan cerdas, lalu dia katakan iya itu ada sesuatu yang tidak pantas di situ. Cara dia menegur beberapa konsultan hukum atau pihak yang berperkara itu menunjukkan bahwa dia ada konsistensi. Kan orang percaya pada bahasa tubuh beliau kan. Dan udahlah cukup ya, nanti kalian bisa lihat fullnya di FNN itu ya. Jadi kesimpulannya ya kita tunggu sama-sama ke depannya apa. Kita ini alhamdulillah sampai hari ini apa yang kita gambarkan tentang rezim ini
perkiraan-perkiraan kita, asumsi-asumsi yang berdasarkan fakta dan data sebelumnya itu menjadi kenyataan gitu. Dan ini kedepannya kita lihat ya, ini kalau menurut Rocky tadi ya, kebusukan ini udah mulai dari akarnya gitu. Dan bahkan tadi ada kalimat mahkamah ketololan, mahkamah kedunguan ya, mahkamah kedunguan itu ya tadi disebut. Nah karena ya itu tadi Suhartoyo tadi sudah kita bahas, ternyata memang benar dia pernah terseret kasus BLBI ya. Dan mungkin ya karena itu tadi dugaannya Om Rocky tadi, sprindik dikeluarin bisa jadi. Wallahu alam. Tapi yang pasti kedepannya kita siap-siap aja. Dan alhamdulillahnya kebusukan itu kayaknya sudah mulai sempurna. Dan kalau udah sempurna busuknya tinggal habis yang ganti terus. Itu udah menjadi sunatullah sayang. Gua pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busuk, kebusukan, kedunguan, ketololan. Anda semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini banyak yang nggak semangat kayaknya, banyak yang lemes nih gara-gara baca keputusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi, dan banyak yang merasa di-prank ini seorang orang seluruh Indonesia, Bung Rocky, karena ini baru satu pemohon ya yang dibacakan permohonan di 01 atau pemohon 1 itu, dan 5-3 posisinya, Bung Rocky. Ada 3 hakim yang dissenting opinion, Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Eni Nurbaningsih. Pak Suhartoyo yang selama ini digadang-gadang oleh banyak orang akan termasuk yang progresif, itu ternyata menolak sepenuhnya. Kelihatannya kalkulasi yang kita buat kemarin kan minimal kita ingin ada 4-4 itu. Yeah. Yang kita udah pastikan memang Saldi ya, Arif Hidayat ya, lalu Arif, Ibu Eni, dan Ibu Eni dan Suhartoyo. Ternyata Suhartoyo nggak di situ. Jadi kelihatannya memang dibaca oleh kekuasaan, lalu pasti yang disasar ada Suhartoyo supaya tidak 50-50 kan. Dan tentu Suhartoyo, keterangannya apa ya, Suhartoyo pasti sangat mungkin kita duga ada sprindik juga yang diam-diam dipegang oleh Jokowi terhadap Hakim Suhartoyo. Karena kalau kita lihat dari awal Suhartoyo justru yang paling progresif. Kan itu dasarnya kan. Ya. Jadi kita lihat bagaimana seseorang mengumpankan dirinya untuk diperalat oleh kekuasaan tuh. Kita mesti anggap bahwa Suhartoyo adalah alat dari kekuasaan aja. Karena kalau pakai akal sehat dan psikologi orang sehat, nggak mungkin Suhartoyo itu menolak sepenuhnya tuh. Buat apa Suhartoyo ngecap dan memberi sinyal di semua televisi station itu bahwa akan ada sesuatu keputusan yang kira-kira distintif gitu, sesuatu pembeda dengan keputusan sebelumnya tuh. Ternyata dia tidak bergerak atau tidak mampu untuk memelihara integritasnya sebagai hakim konstitusi. Jadi udah itu semua hal yang dengan mudah akhirnya kita bisa analisis bahwa moral, mental dan integritas dari hakim-hakim, demikian juga saudara siapa namanya nih, P3 ini nih. Arsul Sani. Iya, Arsul Sani itu yang saya dapat ya dari beberapa teman dia dan meyakinkan, Rok udah tenang Rok katanya. Itu Arsul Sani pasti akan sangat adil dalam memutuskan. Ternyata dia juga nggak mampu, dan jadi semua orang yang ada di situ, Fajar segala macam itu, dengan kuat kita duga bahwa mereka sebetulnya adalah peralatan kekuasaan. Jadi Mahkamah Konstitusi betul-betul mahkamah keluarga yang ada 3 atau 4 peralatan di situ, itu mereka yang meloloskan itu kan. Dan kalau kita baca sebetulnya dalilnya bahwa tidak ada nepotisme karena Gibran itu dipilih bukan ditunjuk. Betul ya. Ya itu apa? Poin itu apa? Tentu saja dia dipilih setelah ditunjuk oleh bapaknya pada pamannya kan. Jadi itu pun dia, ini Mahkamah Konstitusi buta huruf nih ya Pak. Jumlah kedunguannya itu kalau ditambah kurangkan tetap dungu tuh. Karena nepotisme itu adalah istilah politik untuk menyebut fungsi kekuasaan di dalam mempengaruhi hukum. Itu masalahnya. Bukan hukumnya yang dilihat, fungsi kekuasaan. Kan dari awal masalahnya adalah penunjukan dari Jokowi disodorkan di situ, lalu diperalatlah hukum kan. Jadi nephew itu, jadi kalau disebut Gibran bukan hasil dari nepotisme, berarti Gibran bukan keponakannya Paman Usman. Artinya Paman Usman bukan pamannya Gibran. Artinya Jokowi bukan bapaknya Gibran. Artinya Usman itu bukan
apa namanya, mertua, sorry, Besan. Ipar. Sorry, ipar, bukan iparnya Gibran. Kan dengan mudah Jokowi, dilihat, bukan Gibran. Ipar Jokowi. bukan iparnya Jokowi. Nah, bingung kan? Jadi memang nggak ada bingung. nepotisme. Ya, oke. Tidak ada nepotisme kalau Paman Usman bukan iparnya Jokowi, dan tidak ada nepotisme kalau Paman Usman bukan pamannya Jokowi, apalagi tidak ada nepotisme kalau Gibran bukan anaknya Jokowi. Kan itu namanya pengertian nepotisme. Ya, Jadi ini hakim ini betul-betul dungu untuk melihat bahwa nepotisme itu artinya penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi hukum. Itu masalahnya, bukan hukumnya yang diperlihatkan bahwa ya secara hukum memang tidak nepotisme karena dia dipilih itu, apa namanya, appointed, scribe, bukan appointed. Jadi dari awal kita lihat bagaimana ketakutan hakim itu untuk bahkan mengerti istilah itu, the nephew itu, atau kata nephew yang asalnya nepotisme. Jadi sebetulnya ya udah anggap aja bahwa memang ini mahkamah ketololan atau MK itu mahkamah kedunguan tuh. Dan kita mengucapkan itu sebetulnya sebagai pelajaran sejarah, tapi nggak ada soal di situ. Karena memang untuk membusuk itu harus dari akarnya tuh. Nah, Mahkamah Konstitusi akar yang memang lagi membusuk. Jadi kita terima itu. Tetapi kita tahu juga bahwa politik tidak sekedar berhenti di Mahkamah Konstitusi. Dan itu yang mungkin kita lihat besok itu pasti IHSG melambung tuh. Pasti dolar itu terbang, kan kira-kira itu yang kita bayangkan tuh. Jadi pasar uang itu akan jadi sinyal bahwa seluruh parameter pasar uang pasti akan negatif tuh, dolar meningkat dan IHSG jatuh itu. Kira-kira begitu sinyalnya itu, dan kita bisa pastikan bahwa dinamika politik atau perselisihan politik akan berlanjut terus karena tetap ada sesuatu yang tidak terduduk tuh, tidak well established dari keputusan hakim-hakim ini. Ya, ini kan jadi kan orang itu merasa tadinya seperti punya harapan gitu ya, pakai sampai para menteri didatangkan walaupun kemudian para pemohon tidak boleh bertanya, itu orang masih tetap excuse lah. Ini ada kemajuan dan orang berharap ya, kalau Anda kan sering menyebut sebagai apa, judicial activism. Kita belum sampai pada hero activism gitu. Kita boro-boro berharap hero activism gitu ya. Nggak ada itu ya. Kelas-kelas mereka ini ya kelas-kelas memang orang yang ya namanya job seeker lah, mereka tadinya mencari jabatan dan kemudian didudukan di MK gitu ya. Itu terlihat kualitas hakim konstitusi akhirnya adalah betul pencari kerjaan itu, dan mereka memutuskan tidak dengan mengetuk palu tapi dengan menonjok cincin itu. Jadi jari-jari mereka rupanya punya cincin juga tuh, sehingga agak bisa memutuskan dengan baik. Tapi kita tidak ada hal yang kita cengengkan di situ. Selain menganggap bahwa memang peradaban hukum kita itu di Mahkamah Konstitusi itu belum berhasil, belum berlaku. Dan itu sebetulnya penanda bahwa memang bangsa ini harus membusuk sebusuk-busuknya, yang disebut political decaying itu, mengalami dekomposisi itu, seperti jenazah itu dia membusuk sampai ke akar-akarnya tuh, baru bisa bangkit lagi itu. Tapi orang ya lumayan lah, ya, artinya masih ada 3 hakim atau 4 hakim yang 3 hakim yang bisa menunjukkan bahwa mereka itu memang ada dalam tekanan tapi berhasil lolos dari dilumpuhkan oleh kekuasaan. Yang 5 itu memang betul-betul hakim yang ditanam oleh kekuasaan di situ tuh. Dan tidak mungkin kita membayangkan bahwa 5 ini tidak ada masalah dengan masa lalu dalam soal politik misalnya, atau bisnis atau segala macam lah. Jabatan masa lalu ya, misalnya kan yang jabatan di masa lalu itu. Kan misalnya kemarin orang berpikir bahwa kalau ini kuncinya di Soehartojo sebenarnya. Kalau Soehartojo tetap bersama dengan yang 3 orang ini ya, bersama Saldi Isra, Arief Hidayat dan Ibu Eni Nurbaningsih, itu kan posisi 4-4 dan dia sebagai ketua panelnya, ketua Mahkamah Konstitusi itu akan menjadi penentu. Tapi ternyata memang betul-betul kuncinya ya Soehartojo yang ditarik ke sana. Selesai barang itu begitu dia ditarik ke sana gitu. Saya kira dipaksa Soehartojo supaya jangan matiin handphone itu. Mungkin 20 menit terakhir itu kan tetap kita bisa konstruksikan nanti. Satu waktu akan ada now it can be told. Artinya kita satu waktu tidak akan tahu tuh momentum apa yang menyebabkan Soehartojo yang udah berupaya untuk jadi simbol, jadi semacam moralis di situ tiba-tiba berubah tuh. Artinya ada busuknya juga Pak Soehartojo itu. Kan kita mesti anggap begitu tuh, karena kita nggak mungkin membuat analisis tanpa melihat tendensi-tendensi awal kan.
Kan semua tendensi yang diperlihatkan oleh Soehartoyo itu ada tendensi yang positif terhadap tuntutan. Dan itu yang melegakan sebenarnya. Jadi bayangkan aja bahwa Soehartoyo itu akan dicatat oleh Masuk Fakultas Hukum, akan dicatat oleh LSM, dicatat oleh emak-emak, sebagai manusia yang memang sukar untuk memperlihatkan kejujuran itu. Dan kita bisa pahami mungkin sambil memaafkan bahwa Pak Soehartoyo pasti ada sprindik yang dalam 2 senti itu dikeluarin oleh Jokowi, lalu ada ketakutan. Tetapi oke, itu biarkan dugaan kita itu dibuktikan oleh sejarah nanti. Ya, dan bukan prejudice gitu ya, atau ya bukan atau trial by the press, bukan, ini dugaan saja ya, gitu ya. Kita duga karena terlalu putih wajah Pak Soehartoyo itu ketika bertemu dengan wartawan yang cerdik dan cerdas, lalu dia katakan iya itu ada sesuatu yang tidak pantas di situ. Cara dia menegur beberapa konsultan hukum atau pihak yang berperkara itu menunjukkan bahwa dia ada konsistensi. Kan orang percaya pada bahasa tubuh beliau kan. Ya. Umroh sesuai pilihan Anda. Keberangkatan awal Agustus tahun 2024. Harga untuk 20 orang pendaftar pertama. Umroh reguler hemat 25,9 juta. Umroh premium 33,9 juta. Buruan daftar umroh sekarang. Ibadah berkah.